Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cagliari dorong penyelesaian transfer permanen, Sebastiano Esposito. Cagliari aktif mendorong menyelesaikan transfer permanen striker muda Inter Milan, Sebastiano Esposito. Klub Sardinia tersebut butuh tambahan striker baru. Meskipun Fiorentina juga dikabarkan tertarik, Cagliari kini muncul sebagai peminat paling serius. Laporan terbaru menunjukkan bahwa negosiasi antara kedua klub sudah berada pada tahap akhir dan kesepakatan hampir tercapai. Inter dikabarkan telah menyetujui biaya transfer di kisaran 6-7 juta euro. Namun, masih ada perbedaan pendapat terkait formula pembayaran. Cagliari menginginkan skema pinjaman dengan kewajiban untuk membeli di musim panas mendatang. Kondisi ini membuat proses negosiasi sedikit terhambat, di mana pihak Inter menegaskan jika mereka lebih memilih penjualan permanen di musim panas ini. Inter Milan belum ajukan penawaran apapun untuk Giovanni Leoni. Inter Milan masih belum mengajukan penawaran resmi untuk bek muda Parma, Giovanni Leoni. Meskipun demikian, Leoni tetap jadi target utama Nerazzurri. Ketertarikan Inter Milan pada Giovanni Leoni tidak lepas dari hubungan baiknya dengan pelatih Christian Cifu, yang pernah melatih Leoni di tim junior, dan mempromosikannya ke tim utama di musim kemarin. Leoni diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang untuk Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Matteo Darmian yang sudah menua. Namun, kendala utama transfer ini adalah harga yang dipatok Parma. Klub berjuluk I Crociati itu dikabarkan meminta mahar sekitar 40 juta euro. Jumlah tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Inter, yang saat ini masih fokus pada transfer lain. Diinginkan Fulham dan West Ham, Inter berharap Mehdi Taremi hengkang. Masa depan penyerang Inter Milan, Mehdi Taremi masih belum jelas. Inter berharap bisa melepasnya di musim panas ini, di tengah minat klub Liga Inggris. Taremi direkrut secara gratis dari FC Porto, dengan tujuan menjadi opsi pelapis di lini serang. Namun, dengan formasi 3-5-2 ala Christian Cifu, pelatih baru Inter, Taremi dianggap tidak ideal. Hal ini mendorong klub untuk menjualnya. Saat ini, dua klub Liga Inggris, Fulham dan West Ham United, menunjukkan minat paling serius. Keduanya telah mengajukan tawaran verbal, namun belum mencapai kesepakatan nilai transfer dengan Inter Milan. Tawaran yang masuk dikabarkan berada di bawah angka 8 juta euro, jauh dari perkiraan nilai pasar sang pemain yang mencapai 10-15 juta euro. Inter Milan berharap dapat menjualnya dengan harga yang sesuai. Jika gagal datangkan Lookman, Inter pertimbangkan Mason Greenwood. Inter Milan akan mengalihkan fokus kepada Mason Greenwood dari Marseille, jika mereka menemui jalan buntu dalam perburuan Ademola Lookman dari Atalanta. Atalanta menolak tawaran kedua Inter senilai 45 juta euro termasuk bonus. Klub berjuluk Ladea itu bersikeras meminta 50 juta euro untuk Lookman. Ini membuat Inter ragu menaikkan tawaran, sementara waktu terus berjalan. Inter Milan sangat membutuhkan penyerang baru untuk memperkuat lini serang. Mereka melihat Mason Greenwood sebagai pilihan yang cocok. Pemain 23 tahun ini telah menarik perhatian banyak klub Serie A. Greenwood tampil memukau di Liga Prancis, setelah sebelumnya dipinjamkan ke Getafe dari Manchester United. Performa apiknya membuat Juventus dan Lazio juga tertarik mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer. Kepindahan Greenwood dari Manchester United juga jadi sorotan media. Setelah skandal yang menimpanya, ia memilih pindah ke Marseille dan berhasil membuktikan kualitasnya. Kemampuan serbabisa Greenwood membuatnya ideal. Hasil pramusim Inter Milan, pesta 7 gol ke gawang tim U23, 2 rekrutan baru unjuk gigi. Inter Milan, menggelar laga uji coba internal pertama mereka dengan meraih kemenangan telak 7-2 atas tim U23 Inter. Dalam laga yang diwarnai hujan gol ini,
dua rekrutan baru Nerazzurri berhasil mencatatkan nama mereka di papan skor. Pertandingan yang digelar pada Minggu pagi ini menjadi ajang bagi pelatih Christian Cifu untuk memberikan menit bermain bagi hampir seluruh anggota skuadnya. Ia diketahui menurunkan dua tim yang sama sekali berbeda di setiap babak. Meskipun pada akhirnya berhasil meraih kemenangan besar, tim senior Inter sempat dibuat kerepotan oleh perlawanan para pemain muda. Tim Inter U23 bahkan mampu dua kali unggul lebih dulu di babak pertama pertandingan. Inter Milan akhirnya secara resmi memulai agenda pramusim mereka dengan menggelar sebuah laga uji coba internal. Pertandingan ini digelar secara tertutup di pusat latihan milik klub pada hari Minggu pagi waktu setempat. Pelatih kepala, Christian Cifu, memanfaatkan laga ini untuk bisa melihat kondisi terkini dari para pemainnya setelah libur musim panas. Ia memberikan menit bermain yang sangat berharga bagi hampir seluruh anggota skuad tim utama. Tunjuk Christian Cifu gantikan Inzaghi, Arrigo Sacchi keputusan cerdas. Arrigo Sacchi pandangannya mengenai penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih kepala Inter Milan. Menurutnya, keputusan ini adalah pilihan yang cerdas. Inter menunjuk Christian Cifu untuk menggantikan Simone Inzaghi yang hijrah ke klub Arab Saudi, Al Hilal, dengan kesepakatan finansial yang fantastis. Cifu sendiri sebelumnya hanya memiliki pengalaman melatih tim Primavera Inter. Dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi menekankan bahwa setiap penunjukan pelatih pasti memiliki risiko. Ia merasa bahwa para direktur Inter telah mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum menunjuk Cifu. Sacchi juga terkesan dengan kinerja Cifu di Parma. Dalam waktu yang sangat singkat, Cifu berhasil memberikan identitas bermain dan organisasi yang jelas bagi tim tersebut. Hasilnya, ia mampu menyelamatkan Parma dari zona degradasi. Gaji naik, Inter siapkan kontrak jangka panjang untuk David Fratesi. Inter Milan dikabarkan sedang bersiap untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak dengan gelandang David Fratesi, dengan peningkatan gaji yang signifikan. Langkah memperpanjang kontrak David Fratesi ini diambil sebagai bentuk komitmen klub terhadap pemain asal Italia tersebut. Perpanjangan kontrak baru akan mengikat Fratesi hingga tahun 2030. Pembicaraan kontrak baru ini menunjukkan bahwa Inter melihat Fratesi sebagai bagian krusial dari rencana masa depan mereka. Dia telah menjadi salah satu pemain kunci di bawah pelatih baru, Christian Cifu, dan perannya di tim sangat penting. Menurut laporan dari berbagai media, perpanjangan kontrak ini juga akan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Gaji Fratesi akan meningkat menjadi 3,4 juta euro per musim, mencerminkan performanya yang terus berkembang di lapangan. Kegagalan Inter dapatkan Ademola Lookman, buka peluang Napoli dan Atletico Madrid. Kegagalan Inter Milan mendatangkan Ademola Lookman, membuka kesempatan bagi Napoli dan Atletico Madrid untuk mendatangkan sang pemain. Atalanta telah menolak tawaran kedua dari Inter Milan untuk mendapatkan penyerang andalan mereka, Ademola Lookman. Tawaran senilai 45 juta euro termasuk bonus itu dianggap tidak cukup untuk melepas sang pemain. Atalanta tetap teguh pada valuasi awal mereka untuk sang pemain, sebesar 60 juta euro. Penolakan ini membuat negosiasi antara kedua klub Serie A itu menemui jalan buntu. Situasi ini kembali menghidupkan minat dua klub besar lainnya, Napoli dan Atletico Madrid kini dilaporkan siap masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Lookman. Ketertarikan Napoli sangat bergantung pada masa depan striker mereka, Giacomo Raspadori. Jika Raspadori pindah, Napoli akan langsung bergerak untuk merekrut Lookman sebagai penggantinya. Taktik baru Christian Cifu, berpotensi ubah posisi Marcus Thuram. Marcus Thuram kemungkinan akan mengalami perubahan posisi di Inter Milan musim depan. Hal ini menyusul kedatangan Christian Cifu sebagai pelatih baru. Christian Cifu akan menerapkan formasi 3-4-2-1, yang berbeda dari 3-5-2 ala Simone Inzaghi. Sistem ini menuntut Marcus Thuram bermain lebih ke dalam, dan memainkan peran yang lebih ofensif.
Thuram akan menempati salah satu dari dua posisi gelandang serang. Bukan sebagai penyerang murni, peran barunya ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan dribbling dan kecepatan sang pemain. Sebelumnya, Thuram pernah bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang saat di Borussia Mönchengladbach. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga bagi adaptasinya di posisi baru. Keputusan ini juga sejalan dengan strategi transfer Inter yang mengejar Ademola Lookman dari Atalanta. Pemain asal Nigeria tersebut dianggap cocok untuk mengisi peran penyerang utama di formasi baru tersebut. Ambisi ke Bayer kandas, Christopher Nkunku berpeluang gabung Inter Milan. Striker Chelsea, Christopher Nkunku, berpeluang berkarir di Italia. Pemain Prancis ini telah tersedia bagi Chelsea musim panas ini, setelah 2 tahun yang sulit di London. L'Equipe melaporkan, Inter Milan telah melakukan pendekatan dan telah mengadakan pembicaraan dengan tim sang pemain dalam beberapa hari terakhir untuk membahas situasinya. Pemain berusia 27 tahun itu tidak akan murah. Ia memiliki kontrak dengan The Blues hingga 2029. 2 tahun lalu, ia pindah dari RB Leipzig ke Stamford Bridge dengan harga 60 juta euro. The Blues kini akan senang jika dapat menjualnya dengan harga 35-40 juta euro, dalam beberapa minggu mendatang. Nkunku sebelumnya dikabarkan tetap berminat untuk bergabung dengan Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Bayern menjatuhkan pilihan kepada Luis Diaz. Pada transfer musim dingin lalu, Chelsea dan Bayern sempat bernegosiasi. Namun, saat itu mentok karena Chelsea mematok harga tinggi sebesar 65 juta euro.